aku nggak butuh uang tapi cuma butuh kamu gitu lah. Udah cukup gitu lah. Guys, ini masih available loh ya. Oke. Jadi takut karena nggak bisa, takutnya itu menjelaskan sesuatu yang salah gitu loh cuy. Kayak harusnya tuh kepengennya A tapi mereka nangkepnya B, itu yang Devina takut. Jadi semoga tiap hari tuh Devina tuh kayak memohon gitu loh. Semoga Tuhan mereka tuh mengerti gitu. Semoga mereka tuh membuat segalanya mudah gitu, biar nggak susah gitu kan. Karena udah deg-degan terus kayak belibet gitu kan, takutnya kayak makin kacau. Pertama kali ketemu sama produsernya itu langsung ya ampun, langsung ngomong. Jadi saya kita kayak podcast gini kan cuy, kita ngobrol gini kan, dia ada di depan situ, Devina tuh kayak ngobrol sama dia kayak dia tuh ceplos A B C D, Devina tuh kayak oke gitu. Jadi Devina cuma ketawa-ketawa kebanyakan itu karena masih malu kan cuy, masih malu-malu gitu. Nyesel juga sih ngapain malu-malu gitu. Cuma akhirnya di sana ternyata tuh dikasih tim yang bagus, kasih tim yang saling kerjasama. Kebetulan cewek kan sih produsernya, jadi dia tuh ngebantu dan mengerti Devina nih baru gitu. Jadi dituntun pelan-pelan, sabar, nggak ada yang namanya itu tension, masa kayak ketegangan itu nggak ada gitu loh. Jadi ketika rekaman hasilnya tuh kayak walaupun pertama kali itu nggak jelek-jelek amat gitu loh. Jadi kayak mereka semua tuh sampai kaget. Devina nggak mau bersombong, cuma mereka bilang sih, kamu nggak pertama kali nih. Dia tuh bilang kamu pasti udah pernah rekaman kan gitu. Padahal Devina tuh belum pernah gitu loh. Kayak Devina langsung bilang belum, beneran jujur belum pernah rekaman, ini tuh pertama kali rekaman gitu loh. Mereka tuh kayak wah kamu tuh boleh gitu, tapi harus terus diasah gitu loh. Untuk hal baru tuh kamu tuh udah bagus gitu kan. Terus dari rekaman itu pokoknya semuanya tuh lancar sih. Devina juga seneng sama hasilnya, sama nggak menyangka wow ternyata aku bisa nyanyi seperti itu ya, ternyata aku tuh bisa membawakan kayak mempresentasikan sesuatu tuh dengan baik gitu loh, dan mereka pun puas gitu. Terus di ending tuh selalu ada interview karena itu kan di syuting kayak reality show terus gitu kan. Kayak dimintain pendapat, mereka tuh melontarkan pertanyaan, apa sih yang bikin kamu itu ketika nyanyi itu kayak seluruh ruangan tuh jadi ikut terhanyut gitu loh sama kamu gitu loh. Apa yang ada di pikiranmu ketika kamu menyanyi gitu. Secara ceplos ya Devina tuh langsung nggak pakai mikir, langsung ngomong. Jadi lagunya itu judulnya tuh Fall Into You. Fall Into You tuh ceritanya tentang orang jatuh cinta lah, yang terbuai-buai asmara gitu. Tapi Devina tuh jujur belum pernah ada pengalaman yang terlalu sama lawan jenis ya jadi kayak Devina tuh akhirnya biar mengeluarkan semua emosi tuh mengibaratkan Devina tuh nyanyi buat Tuhan. Jadi ketika ditanyain pertanyaan tadi, Devina langsung ngomong, jadi ketika aku nyanyi aku tuh memikirkan ketika aku tuh jatuh cinta sama Tuhanku gitu, Jesus Christ gitu. Betapa kayak kan ada liriknya tuh we don't need money gitu kan. Kita nggak butuh uang untuk to make us keeps alive gitu. Jadi kayak nggak butuh uang untuk kita tetap hidup karena ada Tuhan gitu. Berarti belum pernah pacaran dong ini. Mau disiarkan kalau masih available. Belum fokus karir. Waduh. Memang usia berapa nih sekarang? Masih muda berapa tuh? Masih 20. Wah, dapat tawarannya berarti umur 19 dong. Kan kemarin ya. Benar, umur 19. Sebelum 20 udah. Keren. Gitu lah. Terus kayak wah ternyata ketika kita tuh mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita tuh kayak orang tuh bisa merasakan loh. Jadi di lagu itu tuh maksimal dan sebagainya. Jujur Devina seneng gitu loh. Juga bisa teman-teman yang di sana itu kan bule-bule semua tuh yang krunya kan nggak ada orang Indonesia sama sekali gitu. Tapi dia tuh kayak wih
kayak anak ini tuh dari mana sih gitu loh. Kayak bahasa Inggrisnya belum lancar, tapi ketika dia nyanyi kok berubah ya gitu. Jadi kayak ketika nyanyi itu langsung gitu lah sih. Ya pasti beda lah. Kalau kita kerja aja from our heart kan hasilnya juga beda. Nah kamu nyanyi from your heart ya pasti beda, ya kan. Memang bener tuh, ada banyak orang kan bilang kalau kerja atau ngapain tuh pasti harus dari hati tuh. Itu apa? Cici setuju tuh sama itu. Karena kalau orang ngapain aja semua dari hati tuh pasti outputnya pasti beda. Iya dong. Nah berarti di sebulan di Amerika itu rekaman nih semuanya. Dan udah dipublish nggak? Udah. Jadi ketika setelah rekaman kita minggu depan langsung prepare untuk bikin video klipnya. Oke. Sekarang nih berarti udah dipublish di sana dong? Udah di YouTube sih, di YouTube-nya 88 Rising. Oke. Gitu. Iya. Ada satu hal lagi yang bikin Devita tuh kayak terkagum-kagum. Ya ampun salah lagi. Ya itulah pokoknya sama kebaikan Tuhan gitu. Nah, ketika semuanya udah jadi video klipnya, kita tuh dinilai sama yang bikin 88 itu. Jadi CEO-nya 88 Rising itu namanya Sean ini boleh dibilang yang nge-managerin artis-artisnya dia gitu kan sih. Karena ini kompetisi harus ada yang pemenangnya dong gitu. Tapi kita tetap melihat bahwa ya kita berempat udah pemenangnya. Terus ternyata dia mau ada yang nomor 1, ada yang juara 1. Di hari itu kita disuruh nyanyi di depan dia sama 2 artisnya. Jadi kita kayak dinilai gitu aja. Saat itu Devita ngerasa kayak perform langsung di depan itu masih gugup banget, kayak waduh ini pertama kalinya aku manggung gitu kan, nggak pernah manggung sama sekali, jadi ini pertama kalinya terjun. Kayak menghibur orang gitu loh Jay. Terus akhirnya malu-malu gitulah. Nah Devita tuh ngerasa temennya Devita ini yang kayak deserve to be the winner gitu. Kayaknya sih kakak ini yang menang gitu loh. Aku udah yang penting aku udah di Amerika, aku udah punya pengalaman, aku kembali, aku mau bangun musikku sendiri. Jadi nggak ada kepikiran bakalan menang gitu. Walaupun yang menang tuh nggak dapat uang sih, cuma yang menang video klipnya tuh akan di-sharekan ke channel yang lebih banyak, subscribernya lebih banyak. Kan itu cukup itu kan daripada uang gitu loh. Terus akhirnya ternyata dia bilang kalau Devita yang menang. Jadi saat itu tuh sampai Devita tuh bilang saya di prank ya gitu, di prank gitu, kayak saking nggak bukan nggak sopan saking nggak nyangkanya sampai keluar kata-kata yang di depan mereka gitu kan, agak nggak sopan gitu kan. Tapi ya Tuhan itu baik banget gitu. Pertama kali Devita denger itu langsung kayak nggak enak sama teman-teman yang di sebelah ini, kayak ya ampun mereka tuh juga keren gitu loh. Terus kayak ngasih tahu bahwa kayak bukan cuma aku yang menang, tapi kita berempat itu yang menang gitu. Cuma ini bedanya, ini ditayangin aja, yang lain ditayangin di channel sendiri gitu kan Cey. Jadi itu kebaikan Tuhan yang luar biasa ngerubah hidup Devita. Mungkin kalau nggak juara 1 itu mungkin bakalan berbeda gitu sih. Karena dimulai dari situ akhirnya banyak peluang yang lain yang terbuka setelah dari pulang ke Amerika. Apa tuh? Jadi ada sebuah orang yang istilahnya dia itu tertarik gitu loh sama Devita. Bukan sebuah orang, seorang. Ada seorang ya. Oke, saking mengingat-ingat zaman dulu. Orangnya tuh baik banget dan mungkin punya mimpi yang besar juga buat Devita. Dia tuh bilang bahwa anak ini loh dari Sidoarjo gitu kan kayak dari kota kecil, nggak ada akses untuk ke industri musik yang sebenarnya, tapi kok bisa ya gitu loh, bahkan juara 1 gitu. Jadi dia melihat kayak harus di ini nih anak ini gitu ya, pencari bakat atau produser atau orang biasa? Ya intinya dia konglomerat yang ya gitulah Cey. Ya. Tapi dia boleh dibilang juga kayak yang punya 88, kayak investornya gitu lah. Orang Indonesia. Jadi dia juga punya visi pengen ngebangun musik Indonesia
dia juga cari gitulah orang. Nggak sembarangan sih orang, dia tuh jadi langsung kamu dibantu terbitin sama dia juga. Iya. Kayak sampai sekarang juga ya? Sekarang sih masih vakum dulu cuy. Kemarin sih kena ini ya. Iya. Nah itu dia bisa sampai mana nih, di Amerikanya atau yang di Indonesianya nih yang bantuin nerbitin kamu? Di sini nih, di sini ya. Di sana sih Ceh. Oh di sana juga. Jadi akhirnya punya kesempatan bikin lagu yang kedua, balik lagi ke LA sekali lagi. Jadi totalnya udah 2 kali ke sana nih. Loh, iya. Kapan yang ke LA-nya? Udah waktu Desember kemarin Ceh. Wah. Iya. Itu dibantu sama timnya orang ini. Iya. Oke, nih ceritain nih, kamu nih sebenarnya latar belakangnya gimana sih gitu kan? Maksudnya itu kan kalau tadi udah diceritain nih mimpimu yang kayaknya belum jadi kenyataan semuanya ya. Belum. Tapi paling enggak kan udah udah progres yang bagus banget tuh ya kan. Nah, kalau boleh tahu background keluarga gimana sih? Maksudnya itu apa memang kamu nih keluarga berkecukupan atau orang tua gimana, berapa bersaudara gitu? Maksudnya itu kalau Cici sih kenal kamu sih nggak apa-apa ya ini ngomong ya. Iya, itu kan ya biasa-biasa gitu kan. Benar. Lalu kamu juga backgroundnya kan juga jadi operator gitu ya. Memang kita tuh ini ngomong ya, kita nggak boleh underestimate nih sama keadaan. Iya, sama keadaan, sama apa yang kita pegang ya kan. Karena kan kalau memang yang kita pegang sih biasa, cuman kalau yang megang siapa dulu, memang yang kita pegang misalnya operator, tapi kalau di dalam diri kita ada berlian, menurut Cece ya someday kita pasti naik lah gitu, hidup kita pasti berubah ya kan. Nah ceritain dong, kamu berapa bersaudara ini segala macam, dari keluarga yang bagaimana gitu kan. Jadi memang Devinta ini 4 bersaudara. Mama dan papa itu boleh dibilang kayak perekonomiannya kurang gitu. Karena anaknya 4, yang kerja cuma papa gitu kan. Kamu anak keberapa? Devinta anak ketiga. Ketiga. Jadi selama bertahun-tahun sampai Devinta lulus SMA, belum masih ngerasa hidupnya tuh kayak harus hemat, susah dan sebagainya, nggak bisa hidup enak gitu. Sampai akhirnya bisa kerja sendiri itu masih akhirnya bisa agak bernafas sedikit gitu kan. Terus akhirnya dulu sempet Devinta tuh bahkan kerja di toko roti supaya biar bisa ambil ijazah di sekolah yang masih ketahan. Jadi kayak pokoknya aku harus ambil ijazahku dulu biar ada tanggungan. Di saat itu kerja apapun aku lakukan. Ada tawaran bikin di toko roti, ambil, ada apa ya ambil. Terus akhirnya ada kesempatan jadi operator kan, agak lumayan ya Cia. Jadi puji Tuhan kayak naik terus gitu. Dan di saat itu nggak ada kepikiran tuh jadi penyanyi Cia. Tapi suka nyanyi, suka melayani Tuhan di gereja gitu. Juga kayaknya tuh Dinda tuh tipe orang yang suka berhayal juga gitu. Jadi dalam keluarga ini walaupun tuh susah, tapi Devinta tuh nggak pernah melihat bahwa selamanya tuh kayak gini. Pasti adalah suatu hari, entah itu dari kakak, entah itu dari Devinta atau dari adik nanti yang bakalan ngeangkat keluarga ini gitu. Jadi dari keluarga yang kurang tapi nggak sampai meminta-minta. Jadi ya begitulah Cece. Kalau mau Cece berkarya tuh perlu loh. Cece juga suka mimpi. Ya, kadang kan kalau diem nih, bentar mau tidur apa segala macam mimpi. Dan kan itu mimpi tuh yang buat kita semangat, ya kan. Mimpi yang buat kita semangat. Di gambar-gambar dulu gitu kan ya, di angan-angan. Cici sih nggak bisa gambar, cuma gambarnya di sini. Iya di sini kan. Gambarnya di sini aja. Dan Cici sendiri sih punya mimpi banyak juga. Dan kalau tak lihat ya hidupnya cuma karena mimpi juga ya kan. Bukan cuma mimpi yang cuma sekedar kamu tidur and then kamu mimpi, setelah itu ya udah kamu udah ngapa-ngapain, enggak juga. Benar. Ya kayak kamu tadi diceritain begitu. Udah PHP-nya udah berulang kali nih, tapi kan enggak give up juga kan. Maju terus. Bahkan dimarahin sama tante segala macam. Kayaknya itu kita dimarahin tuh perlu loh ya kadangnya dalam hidup ini ya. Supaya apa? Ya supaya kita nggak nyantai-nyantai, supaya kita nggak ya udahlah terima keadaan. Kadang kan kalau untuk meraih sebuah mimpi kita harus fight nih, kita kan harus dobrak nih keadaan kita ya kan. Kamu kayaknya harus say thank you tuh sama tantemu. Iya. Udah marah-marahin kan. Kalau nggak gitu mungkin kayaknya udah bakal stay
gitu aja ya gitu. udah, iya Benar. kan, karena kan memang manusia tuh bawaannya apa, dia nyaman, dia kalau untuk sebuah perubahan dia masih mikir-mikir dulu gitu. Kalau enggak memang benar-benar jiwanya mau berubah, jiwanya itu daya juangnya itu tinggi, ya kan, orang Iya. suka nyaman gitu. Jadi pelajaran nih, kalau Cece boleh mention, Cece highlight ya, bahwa terkadang orang marah-marah dalam hidup kita itu ya ada baiknya juga gitu. Makanya dalam hidup nih kita harus lihat dalam segi positif aja, ya kan. Kalau negatifnya ya kenapa lu marah-marahin gue gitu kan, ngapain lu marah-marah, mama juga bukan gitu. Tapi kalau dilihat positifnya ya gara-gara marah-marah itu kamu bisa hari ini, ya kan. Lalu apalagi kalau boleh tak highlight adalah ya selama mimpi ndak bayar kenapa nggak bermimpi, ya kan. Selama berkhayal itu juga masih free, kenapa nggak juga. Dan yang diajak sekalian gitu kan, Ngapain kita nggak setengah kita kan juga nggak bayar. Iya. Karena kita percaya bahwa dalam hidup ini ada sesuatu di balik yang kita lihat ini gitu. Apa ya Tuhan, ya kan, dia bisa membuat yang menurut kita nggak bisa, akhirnya tuh bisa. Kalau kamu tadi kan cerita banyak semua pertolongan Tuhan, ya kan. Siapapun kita pasti punya Tuhan, ya kan. Asal kita percaya, kita juga bisa pasti sampai ke sana gitu. Wah, kisahmu panjang ya itu. Tapi asik nih untuk didengerin, ya kan. Nah, kamu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-temanmu mungkin yang juga di luar sana nih yang masih muda atau juga punya mimpi kayak kamu, atau ya kan pasti banyak banget di luar itu kan, mereka punya mimpi macam-macam, apalagi anak muda sekarang ya, mimpinya kan banyak gitu. Mungkin kamu punya ini pesan atau apa bisa disampaikan ini sama mereka semua? Iya, mungkin memang mimpinya Devinta tuh belum sangat tinggi aja, maksudnya sekarang sudah tercapai itu belum apa-apa nih. Iya, belum apa-apa. Tapi dengan sedikit adanya bocoran ini udah kayak ngapain untuk nggak mimpi gitu loh. Yes. Ini boleh dibilang tuh kayak pegangannya Devinta yang selalu ngomong ke orang-orang juga bahwa ayo mimpi gitu loh. Karena banyak loh orang-orang itu yang kayak ditanyain kamu punya mimpi apa sih, nggak tahu, kayak banyak loh kayak jadi jangan sampai nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa punya mimpi, mungkin boleh dipikir sukanya apa gitu, and then mulai dari situ tuh kayak mimpi yang tinggi aja gitu. Pokoknya jangan sampai nggak punya mimpi, itu aja sih kayak pesannya Devinta buat teman-teman, jangan sampai nggak pernah punya mimpi, harus punya. Masalah kejadian atau enggak itu belakang, pokoknya harus punya dulu aja. Ya, setuju. Iya. Sebelum ini, Cece dengar kan juga kamu pernah ini ya, di interview nih, masuk TV di salah satu TV di nasional kita nih, TV di Indonesia, ya kan. Kalau boleh ceritain deh, masuk di acara program apa tuh? Jadi itu sebenarnya yang diundang itu Pak Menterinya, Pak Triawan Munaf. Pak Triawan Munafnya yang diundang di acara Tonight Show itu yang ada di Net TV itu kan. Pernah jumpa beliau dong? Iya, kita udah jumpa sama Pak Triawan 2 kali, kayak bener ketemu di ruang kantornya sama di acara itu. Beliau itu menyampaikan apa aja yang dia lakukan lah untuk backcraft gitu kan dan sebagainya. Dia apa yang mau dia kerjakan, itu salah satunya icing ini. Dia angkat lah icing itu di Tonight Show. Jadi kita jadi narasumber. Apa tuh programnya? Tonight Show. Okay. Jadi kita cuma mungkin satu segmen aja kayak ditanyain, jadi di sana gimana gitu, sama pembawa acaranya yang terkenal itu jadi ngapain aja di sana, terus seneng nggak apa gitu. Kita karena kita banyak berempat, jadi itu di net ya. Iya kan. Yang 2 itu presenternya ya. Iya. Apa sih namanya itu? Vincent Desta Iya. Gitu. Gokil juga ya. Pokoknya sana bercanda mulu, jadi kita cuma sharing sedikit, kayak gantian kan. Nggak dapat kesempatan nyanyi tapi gitu. Jadi cuma kita jadi mendukung Pak Triawannya gitu. Jadi kayak pendukung di acara itu tadi. Gitu. Ya, kamu nggak dapat kesempatan nyanyi di situ, kamu nyanyi di sini aja ntar lagi. Di kita aja lagi. Kenalin nih, apa maksudnya kamu udah udah rekaman apa aja lagunya? Say something lah about you. It's okay.
bikin lagu itu nggak mudah, Cid. Jadi kayak sekarang sih Devita ini lagi belajar untuk bikin lagu. Itu susah sekali dan harus butuh jam terbang dan sebagainya. Nah, yang lagu kemarin ini lagunya itu entah kenapa tuh kayak hangat aja kalau gitu ya? Buat Devita. Iya. Itu boleh aja nyanyi dulu. Mungkin background dulu lagunya itu tentang apa sih gitu kan. Iya. And then kamu nyanyi. Jadi Fall Into You ini ceritanya tentang orang lagi berbunga-bunga, lagi jatuh cintanya sama orang dan ngerasa bahwa dia ini orang kayak jodohku gitu loh, kayak jodohnya gitu. Kamu yang buat liriknya? Enggak aja. Pada saat itu lagunya itu sudah diproduseri sama produsernya. Kamu cuma nyanyiin ya. Iya, karena di waktu 1 bulan itu untuk menciptakan lagu dari nol itu kurang waktunya. Gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi cuma lagu ini kenapa Devita pilih karena cocok masuk gitu lah sama soulnya gitu lah. Karena Devita ini kalau nggak nyanyi pakai hati tuh ngapain nyanyi gitu loh. Kayak maksudnya lagunya yang bukan tentang, mungkin juga cocok sama karakter suaramu, Dev. Ya kan? Kalau di lagu aslinya itu beda aja. Gitu ya. Iya, jadi pas dimasukin Devita ternyata wah lumayan ya gitu. Coba ayo nyanyi. Depannya aja ya. Iya, pokoknya yang bagus dong. Iya. We don't need money, we don't need a dime, 'cause we got something that keeps us alive. Gitu sih. Itu cuplikan depannya aja udah kayak aku nggak butuh uang tapi cuma butuh kamu gitu lah. Udah cukup gitu lah. Guys, ini masih available loh ya. Oke. Apanya Ci? Yang apanya nih yang available Ci? Lo ya kamu tuh. Tak doain nih kamu sukses terus. Amin. Ya, mimpimu jadi kenyataan. Lalu udah yang tinggi banget gitu kan. Jangan lupa juga harus bedain sama ambisi apa enggak. Kayaknya kamu udah dilatih deh, ya kan? Belum ke Amerika udah dilatih. Aduh ngebet banget nih pengen gitu ya, sampai stres nangis denger paspor nggak bisa, goal segala macem. Tapi ternyata ketika kamu juga udah menang nih antara bedain ambisi atau ini, ternyata kan lolos juga. Ya sih, hidup jangan penuh ambisi. Ntar stres kan. Dan bukan cuma itu, ambisi kan udah konteksnya mesti negatif ya. Maju terus ya buat Devita. Mimpinya diraih terus. Iya. Ya. Ntar kita denger nih banyak hal dari kamu, prestasi berikutnya. Semoga kedepannya makin iya, makin maju terus. Thank you. Ya cuma modal punya Instagram terus rajin post, ternyata bisa start dari apa yang kamu suka aja sih. Kalau misalnya mau jadi reseller boleh.